Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan muda tadi siang telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begini saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan kita sendiri. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojokan itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung.
kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masa depan dengan baik, tapi saya yakin ia dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tapi apakah bisa? Apakah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksmana Maedan dan diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsaku. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk memerdekakan, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyungsung kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta